warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Pirasari dari BSA 3A dengan NIM 21110100022 yang akan menjelaskan materi filologi. Baik, filologi berasal dari bahasa Yunani yaitu philos dan logos. Philos berarti cinta, sedangkan logos berarti ilmu. Sedangkan dalam The New Guardian website internasional, dictionary menyebutkan bahwa filologi berasal dari bahasa Greek. Filologi itu terdiri dari dua kata, philos yang berarti to love yang artinya cinta pada kata-kata, sedangkan logos berarti a word yang artinya ilmu. Filologi ini masuk pada kosakata bahasa Inggris yaitu pada abad 16. Sedangkan filologi adalah ilmu yang mempelajari atau menelaah tentang naskah-naskah kuno dari hasil pemikiran yang asli, serta mengetahui suatu bangsa apakah ia masih mempunyai naskah tersebut. Filologi sudah dipakai sejak abad 3-5 oleh beberapa ahli dari Alexandria yang kemudian dikenal sebagai ahli filologi. Sedangkan bahasa filologi itu menggunakan bahasa linguistik. Kemudian objek kajian filologi. Objek kajian filologi itu ada dua, yang pertama teks dan yang kedua naskah. Teks adalah isi dari sebuah naskah, sedangkan naskah adalah wadah tempat penyimpanan teks atau benda berwujud penyimpanan sebuah teks. Pada perkembangannya, filologi naskah sebagai sesuatu yang bersifat konkret, sedangkan filologi teks sesuatu yang bersifat abstrak. Filologi berhubungan dengan pengetahuan kehidupan naskah. Jadi filologi ini juga menjadi sasaran kerja dalam sebuah naskah. Di samping itu, filologi dijadikan sebagai teks atau wahana baik secara lisan maupun tulisan. Dari tulisan itu dapat berupa tulisan tangan, dan dari lisan itu biasanya berhubungan dengan studi. Dalam perkembangannya, filologi ini memandang perbedaan yang ada dalam kehidupan naskah sebagai suatu ciptaan atau menitik beratkan pada suatu perbedaan terhadap naskah, baik bersifat alternatif dan positif. Filologi banyak menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah seperti Aceh, Minangkabau, dan lain-lain. Kemudian tujuan filologi. Tujuan filologi secara umum yaitu yang pertama mengungkapkan nilai kebudayaan yang dipandang baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang kedua memahami fungsi dan makna bagi masyarakat. Dan yang ketiga memahami nilai luhur yang bersifat alternatif. Sedangkan tujuan filologi secara khusus yaitu menyunting sejarah teks yang dipandang secara asli dan dekat. Yang kedua, mengungkapkan sejarah teks dan perkembangannya. Yang ketiga, mengungkapkan resepsi pembaca pada kurun penerima. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.